Banyak orang di Jepang hidup sendirian, padahal paruh pertama 2024 hampir 37.000 orang meninggal dalam keadaan sendiri di rumahnya. Bahkan tak sedikit yang baru diketahui setelah sekian lama sudah tidak bernyawa. Dikabarkan ada hampir 4.000 orang yang meninggal dan baru ditemukan sebulan kemudian. Bahkan menurut National Police Agency, 130 jasad baru ditemukan setelah setahun berlalu. Menurut data PBB, negeri Sakura itu memang memiliki populasi tertua di dunia saat ini. Banyak lansia hidup hanya sendirian, pada akhirnya meninggal tanpa ditemani siapapun. Apa sisi gelap negara Jepang yang tak banyak orang ketahui? Apa penyebab makin tingginya fenomena mati sendirian di Jepang, dan mengapa krisis penduduk Jepang semakin parah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga pemirsa. Baik, Bung Hanif, berita yang tidak mengenakan karena hampir 4.000 orang meninggal dan ditemukan sebulan kemudian. Bahkan menurut tadi data dari National Police Agency, 130 jasad baru ditemukan setelah setahun berlalu. Menurut Anda, Bung Hanif, apakah Jepang sedang krisis populasi? Ya, ini sebuah pembahasan yang menarik ya. Tadi kalau Mas Anggi juga menyebutkan mati sendirian, ya tentu kan tidak ngajak-ngajak yang lain ya. Kalau ngajak yang lain berarti ini adalah bunuh diri massal. Nah, dan kalau kita pahami juga bahwa Jepang juga mengalami krisis populasi ya. Jadi jumlah penduduk Jepang mengalami penurunan lebih dari 531.000 orang ya dalam beberapa tahun akhir ini ya. Bahkan level angka kelahiran itu terendah dalam 90 tahun. Nah, ini yang menunjukkan bahwa populasi penduduk Jepang ya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita cermati ya di antara kecanggihan teknologi atau kemajuan suatu negeri itu juga tidak lepas dari sisi yang lain ya. Jadi kita tidak hanya melihat satu sisi sebuah keunggulan ya, namun ternyata juga menyimpan ya bara terkait juga perihal kehidupan sosial. Dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jepang itu juga upaya yang luar biasa ya, sampai ingin populasi itu kembali lagi ya. Semisal untuk memberikan fasilitas program pengasuhan anak, ya, cuti kerja, dan berbagai bantuan dalam tunjangan anak. Nah, ini kalau di Indonesia, wah, ini orang-orang akan berlomba-lomba ya untuk bisa memperbanyak keturunan ya. Nah, sayangnya orang Jepang tidak memiliki semangat ya sebagaimana orang Indonesia ya untuk berketurunan banyak. Nah, alih-alih itu orang Jepang sendiri juga meninggalkan ya tradisinya terkait dengan memiliki keturunan. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, jadi walaupun di kita ini banyak yang dikurangi ya, kayak seperti yang kemarin, atau dibiarkan liar gitu seperti aturan yang kontrasepsi dan lain sebagainya, kita masih bisa katakan sayangnya gitu ya, semangat di Jepang itu tak seperti di Indonesia yang ingin memperbanyak keturunan. Dan tadi juga Bung Hanif sampaikan, ditambah lagi juga informasi yang beredar, pesimisme anak muda di Jepang terhadap masa depan sangat tinggi, depresinya. Apakah Jepang juga mengalami kekeringan spiritual, dan menurut Bung Hanif apa kira-kira penyebabnya? Ya, kalau kita perhatikan ya lebih dalam lagi ya, tadi juga krisis populasi ya. Ini juga tidak berlepas dari cara pandang ya masyarakat Jepang yang ini memang kebanyakan juga tidak punya tujuan hidup. Ya, dalam artian bahwa hidup itu untuk apa? Nah, kalau bagi kita kan ada beberapa pertanyaan ya, dari mana kita berasal, untuk apa hidup, dan mau kemana setelah hidup ini. Nah, di Jepang orang kadang-kadang bingung untuk menemukan tujuan hidupnya. Bahkan
ya mereka itu kadang bekerja untuk hidup, hidup untuk bekerja. Seolah-olah hidup dan matinya itu ya demi dunia ini. Nah, kondisi ini juga menunjukkan kekeringan spiritual ini kan berarti beralihnya ya fitrah manusia ya, yang dari fitrahnya itu adalah membutuhkan sesuatu yang lebih hebat darinya, yakni aspek ketuhanan, ya itu mereka kesampingkan, ya lebih mementingkan aspek material ya, yang mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ya, dengan bekerja keras dan sebagainya. Di sisi lain juga kondisi ekonomi ya di Jepang yang orang kadang-kadang takut ya untuk memiliki anak ya. Kenapa? Terngiang-ngiang mahalnya beban hidup di sana ya. Apakah itu rumah ya, pendidikan ya, kesejahteraan dan sebagainya. Meski juga di kalangan mereka ada jaminan-jaminan tadi. Jadi eh, sekitar ini ya dalam waktu dekat juga ini kan pemerintah Jepang juga ingin mengakhiri ya tren enggan menikah dan tidak punya anak di kalangan usia produktif Jepang. Ya. Jadi ini menurut Institut Nasional ya Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Jepang pada tahun 2070 itu diperkirakan 4 dari 10 orang Jepang adalah penduduk berusia 65 tahun atau lebih. Dan ini juga menunjukkan populasi di Jepang juga akan menurun sekitar 30% menjadi 87 juta pada tahun 2007. Nah, ini kondisi-kondisi yang juga sangat memprihatinkan kan gitu ya. Nah, Eh, kalau kita cermati juga faktor yang begitu kompleks ya. Jadi kadang-kadang mereka itu putus asa dengan prospek pekerjaan yang suram, kenaikan biaya hidup yang nggak sebanding dengan kenaikan gaji. Nah ini sebetulnya kondisi ini juga mirip-mirip di Indonesia ya, kondisi-kondisi ini. Namun ada hal lain yang mungkin di Indonesia ini yang tidak dimiliki oleh Jepang. Ya, ini aspek-aspek spiritual ya atau ketuhanan bahwa eh, kalau kita sebagai Muslim misalnya ya, ini kan meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah. Nah, maka orang Muslim itu kan bekerja keras dengan amal usahanya ya untuk menjemput rezeki Allah. Namun di sisi lain kondisi kemiskinan yang tercipta saat ini juga kadang-kadang kalau kita cermati juga karena kebijakan ekonomi yang kapitalistik dan liberal ya. Nah ini ya. Jadi kalau di sana ini didorong untuk menikah. Nah di sini kadang-kadang kemarin juga dikasih kontrasepsi nah, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Nah dan ini juga di Jepang juga sekali lagi kalau dalam belakangan berkembang juga kultur yang acap kali menganggap bayi menangis dan anak-anak yang bermain di luar itu sebagai gangguan. Nah, nah, orang tua yang usianya relatif muda juga banyak mengaku mereka merasa sering terisolasi setelah menikah dan punya anak. Nah, ini yang kondisi-kondisi yang sebetulnya itu adalah sebuah kondisi yang seharusnya juga dihadapi ya. Karena itu ya kehidupan manusiawi. Apakah mereka melupakan mereka lahir dari siapa, ya kan? Mereka bisa hadir di dunia itu ya ada perantara siapa. Tapi melihat kondisi seperti ini kan juga menunjukkan bahwa aspek eh, sosiologis dan juga aspek ekonomi ya serta kehidupan itu juga berpengaruh terkait dan mindset ya mindset hidup orang Jepang. Belum lagi kalau kita bisa bicara masalah kekeringan spiritual ya ini hubungan dia dengan Tuhan. Seperti itu Mas Anggi. Lagi-lagi Bung Hanif juga yang tadi Anda paparkan terkait dengan krisis kependudukan, krisis sosial ekonomi dan stagnansi ekonomi yang masih berlanjut juga Anda tadi sampaikan solusi yang pemerintah Jepang tawarkan. Apakah solusi dari pemerintah di Jepang sana tetap gagal untuk masalah yang tadi kita sebutkan itu Bung Hanif? Ya, tampaknya solusi itu nggak menarik ya bagi orang Jepang gitu ya. Karena sudah merasa putus asa ya dengan kehidupan. Kalau bagi kita ini kan semangat membaca ya, semangat membara ya untuk mempertahankan hidup ini, bahkan untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Nah, hanya saja juga kondisi saat ini juga turut berpengaruh ya adanya mental health ya, kesehatan mental juga turut mempengaruhi itu ya. Meskipun tadi pemerintah Jepang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong rakyatnya, alih-alih rakyatnya itu tertarik ya
malahan ya tidak kan gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa ada pernyataan dari seorang profesor ya di Universitas Wanita Showa yakni Naohiro Yasuhiro itu mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pasangan di Jepang dan menikah juga terkait kesetaraan akses pendidikan ya. Nah, dengan pendidikan yang lebih tinggi semakin banyak perempuan muda memiliki upaya yang sama dengan laki-laki sehingga rata-rata usia pencarian pasangan itu lebih matang. Nah, saat ini rata-rata usia pernikahan pertama bagi perempuan adalah 29 tahun atau 4 tahun lebih tua daripada usia menikah perempuan Jepang pada era 1980-an. Nah, jadi pada masa itu masih banyak perempuan Jepang yang hanya lulus pendidikan sekolah menengah atas, sedangkan saat ini tuntutan zaman dan akses kesempatan ini membuat banyak perempuan yang menyelesaikan pendidikan tinggi bahkan mereka mempunyai gelar akademik yang tinggi. Nah, itu juga eh, tidak apa solusi dari pemerintah itu tidak menarik bagi mereka. Nah, ini tentu adalah sebuah problematik yang ini berbahaya ya bagi kelangsungan kehidupan sebuah negara. Kalau negaranya sudah krisis populasi, sudah krisis spiritual ya, apalagi juga ini katanya dengan ketahanan sebuah negara ya, maka lambat laun ini negara ini akan menjadi lemah, akan menjadi punah. Bahkan negara itu nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak muda ya bukan oleh kalangan tua yang kalangan tua itu sendiri kan eh, sudah sudah uzur ya tidak punya kekuatan lagi. Nah, karenanya saran saya mungkin bagi pemerintahan Jepang ya, jadi jangan hanya terkait dengan solusi-solusi yang sifatnya material, tapi juga kepada solusi yang juga spiritual. Nah, disinilah kehadiran ya beberapa Muslim di Jepang yang akhirnya juga banyak warga Jepang yang masuk Islam itu ya karena mereka menemukan ya tujuan hidup, jalan hidup itu di dalam Islamnya. Sebelumnya kalau saya cermati juga banyak mualaf di Jepang itu kan sebenarnya mereka tidak punya tujuan hidup awalnya. Hidup ini mau apa? Suka-suka mereka. Tapi ketika dia masuk Islam, kemudian di Islam itu menemukan jawaban dengan tiga pertanyaan ya dari mana kita berasal, untuk apa hidup dan mau kemana dan ini terjawab secara logis dan juga dengan anyan dalil ya maka mereka semangat hidup kembali bahkan menata hidupnya itu jauh lebih baik dibanding sebelum mereka mengenal Islam. Nah inilah sejatinya kalau kita kembali kepada fitrah manusia ya ada naluri mempertahankan diri, ada naluri mencintai dan juga ada naluri beragama. Nah, eh, orang-orang Jepang ya kadang-kadang me, apa, menurunkan ya nalurinya ya ya terkait dengan agama ini ya. Alhasil apa ya kita ketahui dampak buruknya bisa dirasakan sekarang ini ya. Jadi kalau pemerintahan Jepang tidak menggunakan sentuhan dari naluri beragama ya, maka apapun yang mereka keluarkan solusinya itu tidak akan berdampak secara signifikan. Seperti itu, Mas. Bung Hanif, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kondisi di Jepang itu serta bagaimana solusi Islam perihal hal tersebut ini, Bung Hanif? Ya, tadi sudah sedikit saya singgung ya bahwa ini ya banyak pelajaran sebetulnya ya, tidak hanya pelajaran bahasa Jepang ya, tapi pelajaran terkait dengan bagaimana kehidupan Jepang. Kalau dahulu kita hanya melihat satu sisi orang Jepang misalnya dari kebersihannya, kemudian dari mereka itu menjaga budaya yang sampai bisa ber apa bersanding dengan modernitas. Nah, dan juga yang lain atau pendidikan dan sebagainya. Nah, ini pelajaran penting bahwa negara maju sendiri ya kalau dia tidak ditopang oleh ideologi yang sahih, maka bisa saja menjadi berdampak buruk ya bagi rakyatnya. Nah, oke, secara universal mereka baik ya, misal disiplin, bekerja keras dan sebagainya ya. Namun di sisi lain, kadang-kadang mereka ya melupakan ya naluri atau fitrah mereka sebagai manusia. Bahwasanya manusia itu kan lemah ya, terbatas, akalnya juga terbatas. Nah, mereka juga butuh zat yang maha hebat, maha yang lah. Nah, yakni kalau kita kaitkan dengan Islam, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan tentu gelombang kondisi problematika di Jepang ini tidak akan bisa selesai hanya menggunakan solusi-solusi yang di luar Islam ya. Misalnya dengan apa tadi tawaran-tawaran yang menggiurkan secara material ya.
tapi juga didorong oleh dorongan akidah Islam inilah yang nanti akan membuat masyarakat Jepang itu menjadi masyarakat yang kembali ke asalnya, kembali ke fitrahnya. Mereka sebagai manusia, mereka hidup ya sebagaimana manusia hidup ya. Mereka menikah, ya mereka punya anak, ya mereka bekerja, mereka bertuhan, ya mereka beragama dan mereka mengenal Tuhan satu yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi menjadi sebuah tantangan global ya. Tidak hanya terjadi di Jepang, tapi juga di negeri-negeri yang lain bahwa kondisi ketika tidak diterapkannya Islam di dalam kehidupan atau ketika manusia itu lari dari syariat Islam, maka yang terjadi adalah sebuah bencana. Bencana tidak harus bencana alam, tapi juga bencana sosial sebagaimana yang terjadi di Jepang ini. Dan tentu untuk merubah ini adalah merubah mindsetnya, ya merubah cara berpikirnya dahulu, disampaikan tentang hakikat tujuan hidup. Lalu kedua adalah merubah bagaimana cara dia juga hidup, ya sesuai fitrah manusianya, ya dia berakal, ya dia bertuhan, ya kalau dia menikah dia punya anak dan sebagainya. Dan tentu kalau tanpa Islam ya tidak akan selesai ya urusan di Jepang ini. Makanya kalau saya pelajari Jepang ya dahulu bagaimana Islam masuk ke Jepang itu sangat luar biasa dan kondisi itulah yang nanti mungkin saja akan terjadi ya di tengah oase kekeringan spiritual masyarakat Jepang untuk kembali lagi menjadi manusia yang sejati ya, bukan menjadi Ultraman atau dalam anime-anime ya dan sebagainya. Jadi Jepang itu bukan negeri Konoha ya, meski di sana lahirnya film yang kita sebut dengan film yang bercerita tentang negara Konoha. Nah, dan berbahagialah khususnya masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh akidah Islam, masih memiliki nilai-nilai spiritual, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya. Seperti itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya tadi yang Bung Hanif sampaikan, jangan dilihat hanya sisi kebersihannya saja dari Jepang, tapi juga banyak sisi gelap yang orang banyak tidak tahu. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Elava News, dukung terus dengan share, like, dan komen, dan tinggalkan pesan pada setiap berita yang disajikan. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.